praktis sangat perlu kembali dalam BKSN tahun 2024 dengan tema Allah sumber karya. Di tahun ini kita akan mengambil dari kitab Nahum dan Habakuk, dan dua kitab perjanjian lama yang ini kita kenal, kita sering dengar. Dalam pertemuan pertama dengan tema Allah menjadi dasar pengharapan dalam kesulitan. Nahum ayat 1 ayat 1. Di tahun 2003 disajikan oleh tiga bangsa yang terjadi di konflik yang terjadi di dunia. Kontroversi menjadikan orang mengimbas ke ranah di dalam sendiri dengan situasi geopolitik menjelang pemilu 2024 ini ada ancaman inflasi yang mulai terasa sepanjang tahun ini, menunjukkan beberapa potensi resesi ekonomi pada 2024. Di sisi lain, alam seolah-olah tak bersahabat. Sejumlah gangguan pada alam mengakibatkan gempa dan kebakaran ekstrim, ketidakmampuan atau kelalaian manusia dalam melestarikan, menjaga dan merawat alam yang baginya, sehingga menghadirkan penderitaan bagi penciptaan. Dalam dunia yang tidak terbatas, muncul aneka macam keberadaan dan sejauh mana Allah memulihkan kemuliaan manusia yang hilang akibat ketidakadilan. Pertanyaan yang terkait dengan manusia juga terus bermunculan bagaimana Kristiani dalam menanggapi kondisi ketidakadilan. Sikap batin macam apa yang harus dibangun untuk tetap beriman pada Allah dalam situasi yang baik-baik saja ini. Inilah yang akan kita dalami dalam renungan dalam bulan Kitab Suci Nasional 2024 yang mengusung tema Allah sumber karya. Kitab Nabi Nahum dan Nabi Habakuk dalam bentuk kitab Nabi kecil akan menjadi sumber perenungan. Mari kita sadari pikiran untuk membuat dengan lagu berdoa. Halaman 40. Ya. Bawa
kerajaan hancur. Di tengah masa suram itu mereka sedang menantikan keadilan Allah bekerja untuk umatnya. Dengan melukiskan penghakiman Allah atas Niniwe atau ibu kota kerajaan hancur, Nabi Nahan mengungkapkan perasaan dan keyakinannya bahwa Allah akan menunjukkan kebersamaannya serta memiliki perhatian yang penuh kasih pada orang-orang yang pada Manasye tahun 699 sampai 612 Masehi, Raja Yehuda ia menugaskan bahwa kejaman kerajaan hancur pasti akan berakhir. Dengan membuat tersebut, Nahum si pelipur atau si penghibur mengajak kita untuk meletakkan dasar pengharapan kita kepada Allah yang adil. Ia mengajak kita untuk selalu optimis dalam segala kesulitan. Dalam permintaan Islam dapat metode NDBT dinamakan pokok, yakni Nahum yang diberikan penglihatan masing-masing kita dapat mengatasi dengan menemukan kesamaan antara karakter pribadi dan karakter Nahum. Inilah kita sama-sama. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa mendampingi kami. Kini kami akan mengawali bulan suci nasional 2024 yang bertema Allah sumber keadilan. Oleh karena itu, dampingilah kami agar kami mampu memahami sabda-Mu yang disampaikan Nabi Nahum dalam pertemuan pertama ini. Demi Kristus Tuhan dan mengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita bacakan secara bergantian ayat Injil Ibu dan yang benar Dapat ilahi tentang Niniwe, kita tak melihat Nahum orang Elkos. Tuhan itu Allah yang cemburu dan dan Tuhan itu membalas dengan penuh kebenaran Allah. Tuhan membalas lawan-lawannya dan menghadap kepada musuh-musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi sekali-kali Ia tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Tuhan berjalan dalam puting beliung, dan badai dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut kesayangannya, dan segala sungai dibuat digesap. Basa dan kami menjadi tandus dan kembang kepadanya. Gunung-gunung berpuncang di hadapannya, dan bukit-bukit mencair. Bumi terungkit di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapa dapat berdiri menghadapi geraknya? Siapa tahan terhadap murkanya yang menyala-nyala? Lupa mengenalnya karena Dia, dan gunung merpati roh karena Dia. Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia memperhatikan orang-orang yang berlindung padanya. Bahkan dalam banjir yang melanda,
Ia isi sama sekali orang yang bangkit melawan dia, dan musuh-musuh yang dilarikannya ke dalam gelap. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Teks banget. Gimana dong? Ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang kita jawab. Pendalaman teks. Pertama, karakter atau sifat Tuhan seperti apa yang dimiliki saudara-saudari yang terkasih. Setelah kita mendalami dan memahami teks serta menjelaskan pengertian masing-masing, maka kita melihat beberapa poin berikut. Yang pertama, sifat Nahum berfungsi membuat penglihatan zaman akhir dimulai. Ibu kota kerajaan hancur, kerajaan yang lain yang menindas bangsa Israel. Mereka akan hancur pada tahun 612 sebelum Masehi. Membuat Nahum disampaikan pada masa pemerintahan Raja Manasih di tahun 599 sampai 612 Masehi. Raja Yehuda yang berbuat jahat mengapa Tuhan, ia mencabut aturan ibadat pada Allah dengan ibadat pada berhala yang dibuat menjadi langsung di Yerusalem. Dalam pemerintahannya, dia telah membuat umat Israel sangat menderita dan semakin jauh dari Tuhan. Dan yang kedua, nama Nahum berarti penghiburan. Melalui buatnya, Nahum menyampaikan bahwa ada tangan Tuhan yang kuat di balik jatuhnya Nineve. Hal ini merupakan penghiburan bagi bangsa Israel yang ditindas begitu lama oleh kekuatan musuh. Tuhan adalah Allah yang cemburu dan pembalas ketika umatnya ditindas. Tuhan telah memilih orang Israel menjadi umat pilihannya. Kesetiaan dan ketaatan umat Israel merupakan hal yang penting baginya ketika umatnya mengalami penderitaan. Tuhan tidak membiarkan ketidakadilan dan penindasan berlangsung selamanya. Ia pasti akan menghukum dan membalas manusia yang menguasai yang lain dan jahat. Nahum melukiskannya dengan menampakkan Tuhan melalui gejala-gejala alam yang menggemparkan. Kekuatan Tuhan begitu dahsyat hingga membuat Datang, Karmel dan Diamond yang tadinya terkena hingga suku dan nyaman menjadi rusak dan hancur. Hal yang sama akan dilakukan Yang ketiga, lewat gejala-gejala tersebut, Tuhan mengatakan kehidupannya pada orang-orang yang percaya padanya, sekaligus menghukum musuh-musuh umatnya. Di saat yang sama Tuhan akan menunjukkan sifatnya yang panjang sabar terhadap orang-orang yang berlindung padanya. Dengan demikian, orang beriman diajak untuk tetap bersemangat menjalani masa-masa sulit, belajar untuk mengandalkan Allah dalam segalanya, dan tidak pernah kehilangan harapan. Orang beriman diajak untuk menjadikan Allah sebagai dasar pengharapan mereka dalam situasi sulit sekalipun. Yang keempat, di sisi lain, di situasi sulit menuntut orang beriman untuk menumbuhkan dalam dirinya
tidak kuat untuk bangkit dan melawan dosa yang berwujud ketidakadilan. Dosa yang menyebabkan ketidakadilan hanya dapat dilawan dengan kehendak yang kuat dari Tuhan. Pertobatan mendorong manusia untuk tidak menunda-nunda ataupun kompromi terhadap keadilan pada orang kecil dan tertinggal. Kita masih dalam sharing dan semoga ini ada 3 poin. Yang pertama, bagian mana dalam teks kitab Nahum dalam menambah pengetahuan tentang Allah. Bagaimana dalam teks Nahum dalam buku ini yang menambah pengetahuan Anda tentang Tolong kami ya Tuhan. Sumber pengharapan kami, tinggallah dalam keluarga kami, lindungilah kami dari segala bahaya, dari orang-orang yang selama ini memusuhi kami, sering mengecilkan kami, walaupun juga menyakiti hati kami. Sadarkanlah satu dan semoga kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap situasi dan keadaan apapun, baik yang sulit. Marilah kita mohon.
selalu dalam lindunganmu. Kami semua alam yang benar. Dan kami surga dan hanya mampu memohon padanya. Semoga dengan perlindungan kami mengalami pengampunan dan terhindar dari segala ancaman. Melalui Kristus Tuhan kami berdoa. Kami mohon. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah. Kami telah mendengarkan sabdamu yang mengingatkan kami untuk menjadi sebagai dasar pengharapan kami. Semoga kami senantiasa mengandalkan Engkau sepanjang hidup kami, sehingga kami merupakan hidup yang berpengharapan, terutama dalam situasi sulit. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing dan berkati Allah yang Maha Kuasa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertemuan pertama nasional 2024 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Halaman 41 di Serabutan.